Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam renungan Light of Revival. Bacaan firman Tuhan untuk kita belajar pada kesempatan ini, mari kita membacanya dari Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya ulang sekali lagi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya berikan tema untuk kita belajar pada pagi hari ini adalah Kristen KTP yang kelihatannya rohani. Itu tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bangsa ini memuliakan aku. Tentu di sini bangsa ini menunjukkan kepada orang-orang Kristen atau kepada orang-orang yang mengaku mereka percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan orang-orang seperti ini sampai hari ini di antara kita, di gereja-gereja yang ada di kota-kota kita, masih sampai hari ini berjalan dengan baik, dengan rapi. Nah, orang-orang Kristen seperti ini, saudara-saudara, mereka lebih fokus, dan hal yang terutama atau yang paling utama itu mereka sepertinya sungguh-sungguh melayani Tuhan, beribadah, rajin gereja, rajin persekutuan, dan lain-lain yang sejenis dengan hal-hal rohani. Tetapi saudara-saudara, justru kalau orang-orang seperti ini, kalau kita mulai bertanya kepada mereka tentang iman mereka, tentang percaya mereka kepada Tuhan, saudara-saudara, mereka akan jawab tidak sesuai dengan kitab suci. Tetapi di dalam action mereka, hari-hari dalam hidup mereka, seakan-akan mereka ini Kristen KTP ini, mereka sepertinya mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh beribadat kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ternyata mereka hanyalah Kristen KTP, hanyalah dengan bibir mereka memuliakan Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh dari hati, bahkan mereka tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Maka kalau kita lihat, kita baca di dalam kitab suci, bahkan di dalam bacaan kita ini sebelum ayat 8 ini dikatakan bahwa ada orang-orang yang disebut ahli Taurat, orang Farisi. Nah, saudara-saudara, ahli Taurat ini, ahli itu artinya orang yang mahir, orang yang hebat, orang yang mengerti sangat luar biasa, itu namanya ahli. Taurat ini artinya itu perintah-perintah Allah, seluruh hukum-hukum Allah. Jadi kesimpulannya di sini bahwa ahli Taurat artinya orang-orang yang hebat, baca, mengerti, mengetahui tentang perintah-perintah Allah. Ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Tapi apa yang menjadi fakta atau bukti nyata dari hidup mereka bahwa mereka adalah hanyalah Kristen KTP, hanyalah bibir mereka saja yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di saat Yesus datang ke dunia pada Natal, justru mereka bunuh Yesus, benci kepada Yesus. Itu fakta, saudara-saudara. Nah, Kristen-Kristen seperti ini masih banyak, bahkan sangat banyak, mau dikatakan 99%. Masih ada sampai hari ini, masih hidup, dan mereka masih melakukan hal seperti ini. Saudara-saudara, saya sudah banyak bertemu dengan orang-orang yang sepertinya rohaniawan, yang adalah pendeta muda di gereja-gereja tertentu. Mereka adalah pelayan Tuhan yang mati-matian. Tapi ketika ditanya, saudara, satu hal yang sangat mudah saja sebenarnya, kalau mereka Kristen sejati, pertanyaannya seperti ini. Saudara-saudara, kalau ketika kamu mati, kamu pergi kemana? Jawaban mereka selalu mengatakan kami tidak tahu. Atau ada yang paksa menjawab, saya pergi ke surga. Lalu ditanya pertanyaan lanjutan, kenapa kamu pergi ke surga? Kok saya sudah menyanyi, memuji Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan dari
umur sekian sampai umur sekian, bahkan saya sudah dibaptis selam atau percik segala macam. Saudara-saudara, jawaban seperti ini membuktikan bahwa mereka tidak pernah mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena kita tahu Alkitab bilang selamat atau masuk surga itu hanya dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mayoritas ahli-ahli Taurat yang ada pada hari ini seperti ini. Makanya tadi saya kasih tema, orang Kristen KTP kelihatannya rohani. Hidup mereka, saudara-saudara, kalau kita tidak telusuri lebih jauh, mereka memuji Tuhan setiap hari, tepuk tangan, banting kaki, dan ya begitu bersorak kepada Allah. Tetapi itu imannya buta, hanya bibir mereka, hanya mulut mereka saja yang memuji Tuhan, tapi hati mereka, bahkan seluruh pengetahuan mereka tidak pernah mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati itu yang seperti apa. Mereka tidak tahu. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita sudah memuji Tuhan, apakah sudah kita kenal Tuhan yang kita percaya atau belum? Apakah saudara sudah sadar bahwa saudara adalah manusia yang berdosa, yang satu waktu kalau meninggal dunia dari dunia ini, pergi ke mana? Sudah yakin pergi ke surga atau tidak? Kalau yakin pergi ke surga, kenapa harus pergi ke surga? Apakah karena jasa saudara atau memang karena kasih karunia atau anugerah Allah? Ini yang perlu dipikirkan, renungkan baik-baik oleh kita. Makanya berulang kali saya katakan bahwa marilah kita menjadi orang Kristen yang punya pengetahuan yang benar, yang mengenal Allah yang sesungguhnya. Lewat hidup kita, lewat pengetahuan-pengetahuan kita tentang kitab suci, itu harus terjadi pada hidup kita sebagai orang Kristen. Supaya kita jangan jadi orang Kristen KTP yang kelihatannya rohani, seperti ahli Taurat atau orang Farisi tadi. Ketika Yesus datang yang selama ini mereka sembah menurut bibir mereka, tapi tahu-tahu mereka bunuh. Mereka benci sama Yesus yang adalah Juru Selamat itu. Jangan-jangan saudara hanya seperti itu. Dan sekali lagi saya ajak, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, di belajar Alkitab dengan orang-orang yang belajar teologi, ya, sehingga kita jangan hidup secara buta dan pada akhirnya kita pergi ke neraka, bukan pergi ke surga nanti. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan indah hari ini. Kami sudah boleh belajar sedikit dari kebenaran-Mu. Biarlah kami mohon kepadamu supaya kami menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang mengenal Allah yang kami puji sembah, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan di dalam hidup rohani kami, bahkan hidup jasmani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, salam saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat pagi hari ini memberkati kita. Shalom.